Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan eh, materi di matematika dasar, yaitu terkait dengan derivatif parsial. Ya, baik. Sebelumnya mungkin saya akan mengilustrasikan dulu ya, bagaimana eh, bayangannya. Semisal saya punya fungsi dari Z yang dia memiliki unsur X dan Y ya. Misalnya saya punya F fungsi X dan Y, fungsi Z yang terdiri dari X dan Y yang dijabarkan menjadi X kuadrat Y pangkat 3 ditambah XY ditambah 4Y kuadrat. Ya. Semisal Y-nya itu sama dengan 3, maka fungsi ini bisa disederhanakan menjadi X kuadrat kali 3 pangkat 3 ditambah X kali 3 ditambah 4 kali 3 kuadrat. Maka jika Y-nya digantikan dengan 3, maka fungsi Z itu menjadi 27X kuadrat ditambah 3X ditambah 36. Nah, sehingga ketika fungsi ini diturunkan terhadap X, hasilnya adalah 27X kuadrat ketika diturunkan menjadi 54X, 3X diturunkan menjadi 3, 36 diturunkan menjadi 0. Sehingga derivatif terhadap X-nya adalah 54X plus 3. Nah, turunan ini kemudian dinamakan sebagai derivatif parsial terhadap X. Ya, karena yang diturunkan hanya unsur X-nya saja. Sehingga kalau dituliskan dia menjadi lambangnya sedikit berbeda ya. Kalau derivatif biasa itu D, kalau derivatif parsial itu dilambangkan dengan do. Sehingga kalau ini adalah fungsi Z atau fungsi F, itu bisa dituliskan sebagai do F per do X atau do Z per do X ya. Karena ini adalah fungsi F XY ya, yang dia adalah Z. Oke, lanjut ya. Nah, sehingga kalau tadi kita punya Z yang fungsinya adalah X kuadrat Y pangkat 3 ditambah XY ditambah 4Y kuadrat, ketika dia diturunkan hanya terhadap X, maka yang kita perhatikan hanya unsur X-nya saja. Ya. Kita hanya perhatikan unsur X-nya saja. Sehingga X kuadrat Y pangkat 3 ini hanya diturunkan X-nya saja. Berarti 2X Y pangkat 3 XY, maka hanya X-nya saja yang kita turunkan. Maka Y itu kita misalkan sebagai konstanta biasa ya. Jadi angka biasa. Bayangkan itu adalah angka ya. Jadi kalau X-nya diturunkan ya angka kan tetap. Ya, X-nya saja yang diturunkan. Jadi XY diturunkan hasilnya adalah Y. Sementara 4Y kuadrat karena tidak mengandung unsur X dan kita anggap Y itu adalah angka, jadi 4Y kuadrat diturunkan terhadap X dia adalah 0. Sehingga hasilnya adalah 2X Y pangkat 3 plus Y. Ya. Nah, bagaimana kalau fungsi Z ini diturunkan terhadap Y? Berarti Y saja yang kita perhatikan untuk diturunkan. Ya, sehingga do Z per do Y atau do F per do Y itu sama dengan Y pangkat 3. Ini kan kalau diturunkan adalah 3Y kuadrat ya. Y pangkat 3 diturunkan menjadi 3Y kuadrat. 3Y kuadrat dikalikan X kuadrat menjadi 3X kuadrat Y kuadrat. Y itu diturunkan terhadap Y itu hasilnya 1. Sehingga 1 dikali X itu X. Y kuadrat diturunkan itu adalah 2Y. 2Y dikali 4 berarti 8Y. Sehingga derivatif fungsi Z terhadap Y itu adalah hasilnya 3X kuadrat Y kuadrat plus X plus 8Y. Ya.
Oke, selanjutnya, seandainya kita punya W itu fungsinya terdiri dari X, Y, dan Z. Maka kita punya 3 kasus nantinya. Kasusnya pertama adalah do W per do X, berarti W diturunkan terhadap X saja, atau W diturunkan terhadap Y saja, atau W diturunkan terhadap Z saja. Nah, masing-masing memiliki jawaban yang berbeda. Jadi kita fokus kepada unsur yang ada di bawah saja. Berarti kalau dia diturunkan terhadap X, maka X-nya saja yang kita perhatikan. Ya, misalnya ini adalah X kuadrat. X kuadrat berarti diturunkan menjadi 2X. Ya. Ini ada min XY. Min XY diturunkan berarti X-nya diturunkan menjadi X diturunkan menjadi 1 kan ya. 1 dikali Y berarti Y. Berarti min Y. Adapun yang lain, karena tidak ada X-nya, ya, karena tidak ada X-nya, dan ini jawabannya langsung do gitu ya, soalnya langsung do, maka ini kalau diturunkan terhadap X kan 0 semua, karena tidak mempunyai unsur X. Nah, terkecuali kalau di sini bukan do, tapi D. Misalnya dw per dx. Itu mungkin masih bisa ya, masih bisa seperti yang pertemuan sebelumnya. Jadi kita tulis misalnya adalah kalau kita punya y kuadrat, kalau dia derivatifnya tidak parsial, berarti kita tulis sebagai 2y dy per dx ya, karena tidak ada x-nya. Kalau dia diferensial biasa, ini tidak memiliki x, diturunkan terhadap x, maka kan hasilnya adalah 2y dy per dx. Nah, tapi karena karena ini adalah langsung lambangnya adalah do, jadi dia ada derivatif parsial, sehingga kita anggap ini adalah angka biasa saja, sehingga ketika diturunkan terhadap x, dia hasilnya 0. Nah, do w per do y berarti diturunkan terhadap y. Langsung saja kita lihat mana saja yang ada y-nya. Itu yang kita fokus untuk turunkan. Maka ini min xy, ada y-nya, berarti diturunkan terhadap y, berarti min x. Y kuadrat diturunkan terhadap y, berarti 2y. 2yz diturunkan terhadap y, berarti 2y-nya yang diturunkan ya. 2y diturunkan menjadi 2. 2 kali z berarti 2z. Begitu juga dengan do w per do z. Ya. Oke, ini adalah ilustrasinya ya. Ilustrasinya. Oke. Kita katakanlah punya fungsi x, y, z, ini kan koordinat ya. Jadi titik ini tuh dia punya fungsi x, y, dan z saja. Kalau dia diturunkan terhadap z, maka dia hanya punya x, y saja koordinatnya ya. Dan ini jika diturunkan terhadap y ya, ini berarti fy. Dan ini jika z diturunkan terhadap x ya. Oke. Oke. Dan ini adalah contoh lainnya ya. Kalau saya punya z, z itu adalah fungsi dari x dan y, di mana z adalah 3xy kuadrat ditambah 2xy plus x kuadrat. Jika z ini diturunkan terhadap x, ya, atau f ini diturunkan terhadap x, maka kita hanya menurunkan yang x-nya saja. X diturunkan berarti hasilnya 1 ya. 1 kali 3 kali y kuadrat itu 3y kuadrat. 2xy diturunkan terhadap x berarti x-nya saja diturunkan jadi 1. 1 kali 2 kali y itu adalah 2y. Sementara x kuadrat diturunkan menjadi 2x. Ya. Seperti itu. Nah, jika do z per do x ini diturunkan lagi terhadap y, ya, misalkan ini kita sudah punya 3y kuadrat plus 2y plus 2x, ingin kita turunkan lagi terhadap y, katakanlah ya, maka yang ini kita turunkan
yang punya Y-nya saja. Misalkan ini 3Y kuadrat ya, diturunkan menjadi 6Y. 2Y diturunkan terhadap Y berarti adalah 2 ya. Sementara 2X karena tidak punya Y, maka ketika diturunkan dia hasilnya adalah 0 ya, karena tidak punya apa? Tidak punya Y. Seperti itu. Nah, lambang ini, lambang do Z per do X, kemudian diturunkan lagi terhadap Y, itu kadang ditulis sebagai, pertama kita bisa nulis do Y per dx, do Y per do X di penyebutnya ya. Nah, yang atasnya karena berturut-turut adalah do Z, maka bisa ditulis sebagai do kuadrat Z atau mungkin do kuadrat F ya. Sehingga kalau ditanyakan berapa sih fungsi do kuadrat Z per do Y per do X atau do kuadrat F per do Y per do X, itu tuh sama seperti kita menurunkan do F terhadap do X ya, kemudian diturunkan lagi terhadap Y, sehingga hasilnya adalah 6Y plus 2. Oke, ini contoh lagi ya, contoh lagi. Jadi kalau ditanyakan fxx, fxy, fyx, fyy, berarti artinya adalah diturunkan dulu terhadap x, kemudian diturunkan lagi terhadap x. Yang kedua, kalau ada fxy, berarti apa? Oke, kita lihat dulu ya. Misalnya kita punya do kuadrat f per do x kuadrat ya. Nah, ini ditulisnya seperti apa? Seperti ini ya. Jadi si Z ini diturunkan dulu terhadap X. X kuadrat Y pangkat 3 ditambah X pangkat 4Y ditambah pangkat Y. Ketika diturunkan terhadap X, maka hasilnya adalah 2XY pangkat 3, 4X pangkat 3Y ditambah E pangkat Y. Nah, ketika ini diturunkan lagi terhadap X, ya, maka hasilnya adalah 2Y pangkat 3 ditambah 12X kuadrat Y. Lalu mana X pangkat Y-nya hilang ya, karena tidak ada X-nya. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya fxy? Fxy. Berarti fungsi f itu diturunkan dulu terhadap X, baru kemudian diturunkan terhadap Y. Ya, jadi kalau fxy berarti kita pahami diturunkan dulu terhadap X, baru diturunkan terhadap Y. Nah, fungsi F ketika diturunkan terhadap X, berarti kan kita sudah tahu ya, nah 2X Y pangkat 3 ditambah 4X pangkat 3Y ditambah E pangkat Y. Nah, itu ketika diturunkan lagi terhadap Y, hasilnya adalah 6X Y pangkat 2 ditambah 4X pangkat 3 ya. Karena ini Y-nya diturunkan menjadi 1 dikalikan 4X pangkat 3, jadi 4X pangkat 3 ditambah E pangkat Y. Di turunan E pangkat Y terhadap Y itu sama ya, E pangkat Y juga. Dan kita juga punya turunan yang lain. Kalau F, Y, X berarti diturunkan terhadap Y dulu, setelah selesai baru diturunkan terhadap X. Contohnya ini ya, diturunkan terhadap Y dulu hasilnya ini, kemudian setelah selesai diturunkan lagi terhadap X, maka hasilnya adalah ini. Nah, kalau FYY berarti diturunkan terhadap Y dulu, kemudian diturunkan lagi terhadap Y, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, itu saja mungkin ya terkait dengan derivatif parsial. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.